Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'il khalaiqi ajma'in. Ilahana wa ilahal alamin rabbil awwalin wal akhirin. Assalatu wassalam ala khairil bariyati ajma'in wa qaidil murril muhajjalin Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para guru, tokoh masyarakat, dan semua yang hadir, wabil khusus saudara kami, saudara kita semua, Al-Habib Muhammad Fauzi Bahashim. Bujur, Bahashim, takut salah. Yang insyaallah Allah masih memberi kesehatan kepadanya. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan yang kurang sehat selalu istiqamah menghadiri majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan ada keajaiban sehingga beliau bisa kembali sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Begitu habaib yang lain dan para guru, mudah-mudahan antum semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya pian barataan di tempat ini mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita membesarkan, mengagungkan setiap majelis Rasulullah, apalagi di bulan Rabiul Awal ini, di mana setiap umat Muhammad di muka bumi ini mengadakan acara-acara semacam ini. Bukan hanya di Asam-Asam, bukan hanya di Kalimantan Selatan, seluruh dunia semua ingin ikut serta di dalam membesarkan, mengagungkan maulidin Nabi Muhammad. Oleh karenanya kita harus bangga, karena pada malam ini saudara kita Bapak Efriman Al-Fadani, bujurkah? Ya, kalau guru ulun Syekh Yasin Al-Fadani kan, di Asam-Asam ada ngarannya Syekh Efriman Al-Fadani. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah, yang mana beliau ulun sudah lawas kenal dan selalu ketika lewat ulun diberi makan di sini. Itu cukup mengantarkan dia ke surga, cukup menjadikan rizki beliau rizki yang halal. Kita doakan mudah-mudahan rumah makan ini laris manis, sehingga setiap tahun mengadakan perayaan semacam ini. Amin, amin. Lambat aminnya. Tadi disebutkan bahwa kata Ustadz Saifur Rahman tadi, mudah-mudahan ini masih hanum ya, bisa kayak anak bisa, ading juga bisa. Tapi Masya Allah, kada diragukan ilmunya, insya Allah cukup untuk masyarakat di sini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Asam-Asam. Amin. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk, bagaimana Allah menciptakan arsy, bagaimana Allah menciptakan kursi, sebagaimana tadi disebutkan. Semua itu karena adanya Rasulullah SAW, dan mereka diciptakan hanya karena Allah akan menciptakan Rasulullah SAW, akan menciptakan Rasulullah SAW.
laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak wa ma fiha, kata Allah. Kalau aku tidak akan menciptakan engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan seluruh makhluk ini. Jadi kita diciptakan, jar Ustaz Saifur Rahman tadi, itu karena Rasul, dan diciptakan daripada Nur Muhammad. Jadi apapun yang di dunia ini, mulai pada Nabiullah Adam alaihissalam sampai nabi-nabi yang lain, bahkan malaikat, tidak lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Dan kita bangga sebagai umatnya. Kita bersyukur karena nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal pada tanggal 12. Ya, tanggal 12 itu adalah hari, sebenarnya hari terindah. Bulan tanggal 12 Rabiul Awal itu dibukanya segala rahmat dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dikatakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam, bukan hanya manusia, tapi jin kebagian rahmat, tumbuh-tumbuhan kebagian rahmat, hewan binatang kebagian rahmat. Seluruh makhluk pasti kebagian rahmatnya Allah melalui Rasulullah SAW. Oleh karenanya Allah mengajarkan kita bagaimana kita berkasih sayang kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, masyarakat. Itu diajarkan. Kenapa? Karena pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sifat kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, dimulai dengan kasih sayang. Begitu juga Rasulullah diutus berdasarkan kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Dengan orang-orang mukmin raufun rahim. Jadi pelajaran kita kali ini bagaimana kita berkasih sayang, bagaimana kita sayang dengan anak-anak kita, bagaimana kita sayang dengan istri kita, lebih-lebih bagaimana kesayangan kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membenci sesama kita, jangan sampai kita ada permusuhan di antara kita, karena itu tidak pernah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita duduk di sini memperingati Maulid, yang artinya kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita duduk sini cinta kepada Rasulullah, yang tujuannya ingin mendapat syafaat Rasulullah. Kita duduk di sini bukan hanya untuk kumpul-kumpul tanpa makna. Kita duduk di sini dalam rangka silaturahmi antara kita. Sehingga dengan silaturahmi ini insya Allah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara rahmat, rahmat Allah maha luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Melalui siapa? Melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau satu detik rahmat itu putus dari kita, maka kita akan binasa. Satu detik kita kehilangan rahmat, putuslah segala kenikmatan yang ada pada diri kita. Oleh karenanya saya himbau, jangan sampai hati ini tidak bersambung dengan Rasulullah dalam keadaan apapun. Jangan sampai pian barataan melupakan Rasulullah SAW. Jangan sampai pian kadang membaca sholawat. Jangan sampai pian
kada kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Jadi pian hadir di setiap majlis maulid tujuannya ingin lebih mengenal Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita berbicara kasih sayang Rasulullah kepada umatnya luar biasa, Pak. Sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah memikirkan pian barataan. Rasulullah tidak ingin umatnya masuk neraka. Betul. Rasulullah tidak ingin umatnya tersiksa. Betul. Rasulullah tidak ingin umatnya kelaparan. Insyaallah pian kanyang barataan. Tapi kena habis majelisnya. Jadi kalau kita berbicara rahmat Allah dan rahmat yang diberikan kepada Rasulullah kada bisa dihitung. Kenapa kada bisa dihitung? Bagaimana kita akan menghitung? Akal kita sangat kecil, akal kita sangat sempit. Tidak mungkin. Tapi tunjukkan kecintaan itu kepada Rasulullah, bagaimana mengaplikasikan mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kena Rasulullah menghadang pian di mahsyar. Kena Rasulullah akan mencari mana dulu pencinta-pencintaku, pencinta-pencinta dzurriatku, pencinta-pencinta pewarisku, para ulama. Mana ini dicari oleh Rasulullah pian kena. Dan akhirnya ketika pian bersama Rasulullah, berada di belakang bendera Rasulullah, pian insyaallah langsung masuk surga bersama Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi tunjukkan kasih sayang pian berataan sebagaimana Rasulullah menyayangi pian, sebagaimana Rasulullah menyayangi sahabat. Ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dicaci, ketika Rasulullah diludahi, ketika Rasulullah dia anggap gila dan lain sebagainya, hinaan-hinaan yang lebih parah lagi, Rasulullah hanya senyum. Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah sayang kepada kita semua. Allah bahkan sayang kepada orang yang memusuhinya, sehingga Rasulullah selalu berdoa agar orang-orang yang menentangnya mendapat hidayah, karena hidayah itu hak prioritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kasih sayang Rasulullah yang pernah diriwayatkan itu luar biasa. Ini contoh, jangan sampai pian kadang mengerti rasa kasih sayang. Kalau pian sayang dengan keluarga, pian sayang dengan sanak, maka contohlah bagaimana Rasulullah menyayangi. Ketika peperangan Tabuk selesai, salah seorang komandan tentara orang-orang kafir disandra, ditangkap dan dibawa menghadap Rasulullah SAW, kemudian dijebloskan ke sel dan dia ditahan. Yaitu yang bernama Sumamah. Jadi Sumamah ini orang yang sangat benci dengan Rasulullah. Kalau melihat Rasulullah dia merasa sangat jijik. Ketika dia melihat Rasulullah, dendam kesumatnya sangat membara. Tapi Rasulullah membalas dengan senyuman. Rasulullah tidak membalas. Rasulullah tidak mengutuk. Rasulullah tidak benci kepadanya. Rasulullah tidak memerintahkan sahabat untuk mengeksekusi orang ini, padahal dia sebagai tawanan dan terserah mau diapakan. Tapi kita lihat akhlak Rasulullah, kita lihat adab Rasulullah di kisah ini. Ketika Sumamah itu sudah dimasukkan ke penjara, bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam
manusia termulia, makhluk termulia. Raja lewat Pak, presiden apalagi cuman bupati. Betul? Adakah yang lebih mulia dari Rasulullah? Rasulullah ketika hari pertama didatangi Sumamah, bayangkan seorang tahanan, seorang tawanan didatangi oleh Rasulullah. Pada hari pertama Rasulullah menyapa, kaifa haluka ya Sumamah, apa kabar engkau wahai Sumamah? Adakah pemimpin macam ini mendatangi tawanan, mendatangi narapidana dan bertanya, kaifa haluk ya Sumamah, apa kabarmu wahai Sumamah hari ini? Coba apa jawaban Sumamah, orang yang sangat membenci Rasulullah? Ya Muhammad, in taqtul dadamin, wa in tarham darahim. Kebenciannya luar biasa. Wahai Muhammad, nggak usah basa-basi. Kalau engkau akan bunuh aku, bunuh sekarang. Tapi kalau engkau merasa kita masih keluarga, lepaskan aku. Kalau engkau menganggap aku masih keluarga, kebetulan semua ini dari Quraisy, dan Quraisy itu adalah masih satu keluarga besar. Rasulullah kira-kira marah kada? Sarik kada kira-kira lawan Sumamah ini? Coba pian pikirkan, seorang pemimpin besar mendatangi narapidana dan bertanya baik-baik, dijawab dengan jawaban yang sangat-sangat tidak beradab dan tidak sopan. Sudah Rasulullah pergi lagi dan bertanya sebagaimana pertanyaan hari pertama, kaifa haluka ya Sumamah, apa kabarmu engkau hari kedua ini wahai Sumamah? Tetap jawaban seperti yang pertama, in taqtul dadamin wa in tarham darahim. Sudah, nggak usah nanya kabar, nggak usah ini, kamu ini basa-basi terus, kamu ini hanya seseorang yang tidak artinya bagiku. Karena engkau sekarang menangkap aku menjadi tawananmu, bunuh aku sekarang, enggak apa-apa. Coba, ada orang sekeras ini. Orang yang sudah ditawan, ditahan masih menantang. Begitupun hari ketiga. Ya Allah, sallu ala Muhammad. Hari ketiga Rasulullah datang pula dan bertanya seperti biasa. A'tik riqabah. Jawaban yang ketiga tidak berubah dengan jawaban yang pertama dan kedua. Setelah pertanyaan ketiga, hari ketiga, Rasulullah menyuruh sahabat untuk membebaskan Sumamah. Bukan disuruh sembelih Pak, bukan disuruh sakiti Pak, bukan disuruh pukul Pak, tapi disuruh dibebaskan. Kira-kira ada kada polisi kayak ini? Kada usah presiden, polisi aja. Kalau presiden dah kada tak bisa bicara ulun dah. Inilah akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Jadi pian kalau disariki orang, difitnah orang, senyumin aja Pak. Jangan membalas. Karena kalau membalas apa bedanya? Pian lawan dia. Ketipen dihina, dah senyumin aja. Kena capek sendiri, uyuh seorang. Betul? Kita lihat terusan kisah ini. Perhatikan. Setelah sahabat dengan kebingungan, apa ini? Kenapa harus dibebaskan? Kita capek-capek menangkap Sumamah. Orang ini licik, orang ini gesit, orang ini kayak belut, kata para sahabat.
Kenapa harus dibebaskan? Rasa hati sahabat yang menjaga tawanan ini merasa tidak terima. Menyaksikan bagaimana Sumamah menyakiti Rasulullah dengan lidahnya, mereka tidak terima. Tapi karena taat kepada pemimpinnya, taat kepada imamnya, taat kepada Rasulullah, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka harus membebaskan Sumamah. Setelah Sumamah dikeluarkan dari penjara dan bebas, dia bawa ke sumur itu, mandikan dan beri baju baru. Subhanallah. Disuruh mandikan, disuruh beli, dikasih baju baru, dikasih minyak wangi. Kemudian hadapkan dia kepadaku. Sudah selesai semua, mandi, pakai baju baru, dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Sumamah menghadap Rasulullah. Apa kata Sumamah? Ya Muhammad, ma ra'aitu wajhan abghadu min wajhik, ma ra'aitu wajhan fil ardi abghadu wajhan min wajhik. Wahai Muhammad, aku tidak pernah melihat wajah orang lebih aku benci daripada wajahmu, wahai Muhammad. Wa ma ra'aitu dinan fil ardi abghatu min dinik, dan aku tidak melihat agama yang ada ini lebih jelek, lebih aku benci daripada agamamu, wahai Muhammad. Lakin ishhad, saksikan sekarang, wahai Muhammad. Ini ujungannya Sumamah setelah kebenciannya mencapai puncaknya, yang dihadapi kasih sayangnya Rasulullah yang luar biasa. Setelah mengatakan, aku tidak melihat, tidak pernah membenci seseorang melebihi kepadamu, wahai Muhammad. Aku tidak pernah membenci agama melebihi agama, wahai Muhammad. Ishhad, saksikan Muhammad. Ma ra'aitu wajhan ahabbu ilayya min wajhik. Tapi sekarang, wahai Muhammad, aku tidak melihat wajah yang lebih indah dari wajahmu. Aku tidak pernah melihat wajah yang lebih aku cinta daripada melihat wajahmu, wahai Muhammad. Wa ma ra'aitu dinan ahabba ilayya min dinik, dan aku tidak pernah melihat agama yang lebih aku cinta daripada agamamu, wahai Muhammad. Fashhad. Kemudian di akhir percakapan ini, Sumamah mengucapkan, ishhad ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Berkat apa? Berkat kasih sayang Rasulullah SAW. Berkat kasih sayang Rasulullah kepada seorang narapidana yang dengan telaten 3 hari mendatanginya, dan Sumamah meluapkan kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita, Pak? Melihat akhlak Rasulullah. Bisakah pian kayak itu? Bisa kada? Ada yang bisa begitu? Ketika pian disakiti lawan dan sanak ikam, kira-kira apa? Sarik pulang, bujur. Ketika didiamkan, diam pulang. Ketika tidak didatangi, pian tidak datang. Oleh karenanya, ini ada kaitannya dengan silaturahmi. Ini ada kaitannya hubungan keluarga antar kita, hubungan persaudaraan antar kita. Kita duduk di sini berkumpul dalam rangka bersama-sama membaca maulid, membaca salawat, menghadiri undangan Bapak Efriman, maka pian di sini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk daripada silaturahmi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan sampai pian memutus hubungan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, akhbirni an fawadimil a'mal, akhbirni an fawadil a'mal ya Rasulullah. Beritahu, ajari kami
apa amal terbaik yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Sil man qata'ak, kata Nabi. Sil, sambunglah tali silaturahmi orang yang kada berhubungan dengan engkau, orang yang memutus hubungan dengan engkau. Sil, jangan dilihat apa sebelumnya, jangan dilihat bagaimana dia menyakitimu, jangan dilihat bagaimana dia menjauhimu. Tapi kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, maka satu-satunya jalan sil man qata'ak. Sembunglah orang yang menjauhimu, yang memutuskan hubungan denganmu. Ini susah. Susah kan? Susah. Apalagi pian posisi merasa benar dan orang itu merasa salah. Tapi kelebihan seorang umat Muhammad yang baik ingin menjalankan sunnah Nabi, tidak ada lain, sambung tadi silaturahmi. Maka insya Allah pian akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Jangan lihat status orang itu. Kadang-kadang kayak ini kadang-kadang ada orang kaya. Di sini ada yang kaya kada? Banyak yang kaya ya. Insya hendak kaya kada? Nih dengar nih kalau hendak kaya. Hendak kaya kada? Jawab Pak. Wah, masa luar biasa. Kada ada yang hubud dunia Ustaz. Semua kada hendak kaya. Hendaknya doanya orang asam-asam, Allahumma ahyini miskinan. Ya. Kada gitu. Berani kada? Wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hendak kada? Insyaallah pian kaya beratahan. Oh, amin. Amin. Urusan kaya, amin. Urusan duit, aminnya lebih kencang. Itulah ujian buat kita semua. Harta, benda, kedudukan, itu semua ujian. Jangan sampai kita tertipu oleh harta benda. Ada orang kaya, dia merasa kaya, kemudian punya saudara tidak pernah datang ke rumahnya, langsung, wah, saudaraku itu sombong, saudaraku itu tidak mau bersilaturahmi. Soalan sudah. Padahal nang saudara kada kaya ini, anggaplah dia miskin. Dia supan hendak mendatangi saudara yang kaya. Takut disangka mau berhutang, takut disangka mau meminta. Jadi kalau pengen rezekinya barakah, kalau pengen rezekinya ditambah oleh Allah, orang yang tidak mendatangi pian wahai orang kaya, datangi saudara-saudara pian yang miskin. Gembira kada? Tidak ada tendensi apapun, tidak ada malu. Seorang kaya mendatangi orang miskin, tidak perlu gengsi. Seorang kaya mendatangi sepupunya, marinanya, kadang-kadang gengsi, kadang-kadang orang tuanya nih, orang tua, ibu, karena tidak sesuai dengan apa namanya, dengan kehidupannya, dengan pola hidupnya. Ibunya hidup di desa, pakainya compang-camping. Ketika dia dibawa bersamaan, ditanya, siapa ini? Ini aku tadi nemu di jalan. Padahal ibunya malu melihat ibunya compang-camping. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang dilaknat oleh Allah gara-gara kesombongan kita, gara-gara kita berduit. Jangan, duit itu harta itu jangan pernah bangga dengan harta. Kalau pian ingin bangga, maka banggalah dengan kecintaan pian kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Selingan waktu ya, biar kita lebih semarak.
kita apa namanya sedikit istighfar salawat kepada Allah, istighfar kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah agar majlis ini lebih meriah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni wa wafiqni amalan salihah. Boleh saya jawab pakai bahasa Jawa? Ada yang paham bahasa Jawa nggak di sini? Ada? Ada orang Jawa di sini? Betul? Masih paham bahasa Jawa? Satu wakil aja nih orang Jawanya. Pak, pian orang Jawa Pak? Sinten namanya Pak? Kada Jawa. Sudah lupa bahasa Jawanya. Kita belajar lagi bahasa Jawa ya Pak ya. Gimana? Eling Allah. Apa artinya Pak? Apa artinya? Ingat? Eling Allah kanggo mantil demen Rasul ayo ngintil ojo kalah karo isini kendil mumpung durung digotong katil, mumpung durung digotong katil. Astaghfirullah minal khataya, Rabbi ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Eling Allah kang sampurna ora bisa ngalaleno amal eling kang digawa barang ake ora digawa, barang ake ora digawa. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni. Karena sahibul bait orang Padang insya Allah tidak mengerti bahasa Jawa. Ngerti Pak Ifriman? Tadi saya ngerti kada? Kada mengerti. Kalau itu mengerti tuh. Nah tuh mengerti. Iling Allah, ingat Allah untuk mati. Nah, itu artinya. Demen Rasul, ayo ngentel. Kalau kita cinta kepada Rasul, ikuti sunnahnya. Ikuti ajarannya, ikuti perintahnya. Ojo kalah kalau isinya kendel, jangan kalah dengan isinya panci. Apa panci jalur banjar? Ngerti panci? Nang buat masak apa ngarannya? Panci jua. Oh sama. Di Jawa panci jua. Di Padang apa Pak Firman? Priuk. Priuk Tanjung Priuk. Itu kisahnya Priuk juga itu. Ada Priuk ganal, nang datang tiba-tiba Priuk jadi tempat masak nasi. Jangan kalah dengan Priuk, jangan kalah dengan panci, tempat memasak nasi. Apa maknanya? Artinya kita jangan kalah dengan perut. Karena perut
kita makan uang haram. Karena perut kita mencuri. Karena perut kita membunguli orang. Karena perut kita menipu orang. Karena perut kita diberi kebohongan-kebohongan oleh orang. Semua karena perut. Jadi jangan kalah. Jadi walaupun perut lapar, jaga, tetap jaga, jangan sampai makan yang haram, itu maksudnya. Jangan kalah. Ojo kalah karo istri kendil mumpung durung digotong sebelum digotong keranda. Maksudnya kalau digotong keranda itu ngerti keranda gak ada? Apa di sini keranda, guru? Keranda juga. Oh, kalau katil ranjang ya. Kalau katil tempat tidur ya sini. Nah, jadi katil di sini, katil bahasa Jawa artinya keran. Lain katil di Banjar. Katil di Banjar nyaman kamu guring. Ini katil di Jawa. Sebelum digotong keranda alias ada yang hendak mati gak ada? Ada? Mana? Orang yang meninggal ketika duduk di majelis Rasulullah, insya Allah itu jalan tol ke surga. Amin apa? Jangan mati di sini Pak. Kebingungan karena sahibul bait. Ya di rumah masing-masing gak ada apa-apa. Insya Allah pian panjang umur. Amin ya Rabbal alamin. Tapi siapapun di antara kita pasti mati. Jujur. Semalam ada orang mati. Tadi ada orang. Kemarin ada orang mati. Tiap hari pasti ada orang alias meninggal. Bu, ada ibu-ibu enggak di belakang? Kada kelihatan. Dihadangi ya. Dihadangi apa? Itu bahijab lah. Kada apa-apa. Tapi ibu lihat ulun. Bu, lihat ulun kada? Lihat dari mana? Jauh. Pian kalau laki mati pian nangis kada? Ketawa aja. Oh kada. Jadi orang ini sekarang dah zaman akhir ya. Zaman akhir ini kadang-kadang apabila lakinya mati itu nangisnya sampai nangis kada karuan. Ya, lakinya mati nangisnya wis dah kayak ulakan gitu. Jadi sampai belum koprol kayak itu ya. Macam-macam. Itu kadang-kadang kayak itu. Tapi kalau ada lebih nian ditinggal suami nangisnya berlebihan, pian lihati kena belum 100 hari nikah pulang. Ya. Bukan tidak boleh nangis, Pak. Tadi kan bicara mati, bicara kerenda. Nangis itu Rasulullah pun nangis ketika ditinggal Sayyidina Khadijah. Tapi nangisnya bakhlak sopan. Jangan sampai teriak-teriak, bahkan mukul-mukul pipi, mau narik-narik baju. Haram hukumnya, Bu. Jadi kalau pian ditinggal suami, biasa aja. Nangisnya biasa. Kenapa nangis? Laki ulun mati. Padahal malam tadi masih hidup ya. Bujur nih. Karena matinya pagi. Malam masih hidup. Nah, orang kayak ini nih biasanya dilamar orang 4 kali, kalau belum waktunya kada hendak. Tapi yang kayak tadi itu belum 100 hari sudah berkata kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat orang yang kepingin. Mumpung aku lagi jadi janda pirang. Ini kata orang-orang yang
Ulun di sini kada melawak tapi pengajian majelis cuman pian kalau kada digayai ngantuk dan guring. Shalli ala Muhammad. Lanjut. Setemat lagi. Udah 1,5 jam ulun nih. Itulah bagaimana kita membesarkan Rasulullah, seorang yang kasih sayangnya penuh, seorang yang tidak ada batasnya dalam kesayangan kepada umatnya, sampai ketika meninggal yang disebut umati tidak ada lain. Pian yang dikhawatirkan Rasulullah, takut pian masuk neraka. Tapi kadang-kadang pian dijaga oleh Rasulullah, pian nang lari hendak masuk neraka sorang. Mudah-mudahan masyarakat asam-asam ini semuanya masuk surga. Jadi maulid ini sangat berguna, Pak. Maulid ini pian jangan mendengar orang-orang nang bepandiran bahwa maulid ini bid'ah. Ada di asam-asam insyaallah kadeda ya. Di Jawa banyak. Maulid haram, maulid sesat, maulid kada ada hadisnya, maulid kada ada dalilnya. Ya terserah ikau lah. Yang penting aku hendak bermaulid, hendak berqiyam. Jadi pian setelah majelis diberi makan, sudah diberi makan guru. Ustaz, sudah? Belum ya? Insya Allah ada ya Pak Firman ya. Ada bungkusannya ada. Ulun ada makan nasi bungkus juga kena. Ya, jadi maulid ini apalagi ketika qiyam, ya. Pian kalau qiyam yang semangat. Pian kalau qiyam itu menyambut kedatangan siapa? Menyambut siapa? Membesarkan siapa? Qiyam dalam maulid itu bahwa kita membesarkan dan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru ulun pernah berkisah dalam satu majelisnya, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada yang kenal? Ada pernah ketemu lawan Sidin? Pernah melihat fotonya? Mana? Di rumah ada foto beliau kada pian? Sayyid Muhammad ketika di satu majelis dia bercerita tentang maulid dan khususnya tentang qiyam atau asyrakal, yaitu bahwa abahnya As-Sayyid Alawi bercerita kepada Sayyid Muhammad tentang Sayyid Abbas, kakeknya Sayyid Muhammad. Pada suatu hari Sayyid Abbas diundang maulidan kayak ini, kayak kita nih diundang sama Bapak Ifriman. Jadi ketika itu Sayyid Abbas waktu itu belum ada larangan maulid di Mekah sana. Ketika Sayyid Abbas sampai ke majelis itu, semua orang bangun menyambut kedatangan Rasulullah. Bangun dalam qiyam merasa menyambut Rasulullah. Kemudian duduk pulang orang-orang ini. Setelah Sayyid Muhammad duduk, Sayyid Abbas duduk, semua umpat duduk. Kayak ulun biasa kalau diundang datang, orang berdirian, kemudian ulun duduk. Begitu juga Sayyid Abbas waktu itu semua orang duduk. Ada satu orang tuha benar, kada hendak duduk, berdiri terus dari awal dia datang ke majelis sampai penutupan, sampai akhir majelis dia tidak mau duduk. Kuat kada pian? Ada nang kuat kada? Mulai dibuka Fatihah, kemudian dibacakan maulid, apa itu Diba, Barzanji atau Simtud Duror yang kita baca hari ini, sampai asyrakal, sampai selesai, sampai doa. Kira-kira pian kuat kada? Kada duduk, berdiri terus.
Ini orang tua kada mau duduk. Kemudian setelah selesai acara dipanggil orang itu sama Syed Abbas. Ya fulan, ta'al. Mendekatkah? Senangnya dipanggil Syed Abbas ini orang. Luar biasa senangnya. Aku lihat hanya engkau tadi yang berdiri sampai selesai. Apa sebab? Kenapa engkau kayak itu? Kenapa kada duduk? Kemudian orang ini menjawab, wahai Sayyid, dulu saya ini tidak pernah mau berdiri kalau dibacakan maulid. Semua orang berdiri, saya tetap duduk. Dimanapun saya hadir majelis, saya diundang, saya karena menghargai orang yang mengundang saya. Sebenarnya saya tidak suka majelis maulid, apalagi disuruh berdiri. Sehingga kalau mereka berdiri, saya tetap duduk, wahai Sayyid. Dimanapun majelis, dia duduk. Orang berdiri, dia duduk. Kemudian orang ini meneruskan, tapi wahai Sayyid, suatu saat saya mimpi Rasulullah datang. Semua orang menyambut Rasulullah berdiri. Subhanallah. Masih disayang oleh Rasulullah, didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya. Orang yang sudah menganggap maulid bid'ah, maulid syirik, tidak mau berdiri, didatangi oleh Rasulullah. Bayangkan dia. Semua menyambut. Dan orang ini tetap duduk dalam mimpi, ya, ini dalam mimpi, ingat, dalam mimpi. Orang ini duduk dan tidak bangun ketika Rasulullah datang. Kemudian setelah selesai mimpinya, dia bangun, dia mau bangun tidak bisa. Kadang bangun dari tempat tidurnya, alias lumpuh. Lumpuh. Setelah bertahun-tahun dia lumpuh, tidak bisa jalan. Ini yang cerita siapa? Ingat kada? Siapa yang bercerita berkisah ini? Siapa? Yang bercerita Abu Ya Sayyid Muhammad, cucunya Sayyid Abbas yang mengalami kejadian ini. Setelah itu, ulun setelah bertahun-tahun ulun kada bisa jalan, wahai Sayyid Abbas, ulun bernazar, kalau Allah memberi kesembuhan kepada saya akan hadir majelis maulid mulai awal sampai akhir, saya tidak akan duduk. Besoknya sembuh, bisa berdiri. Keajaiban luar biasa, keajaiban maulid. Jadi kalau pian diundang maulid, jangan malas untuk mendatangi majelis. Setuju? Kalau pian didatangi majelis, ada makanan, kalau ada makanan, yang penting bacaan maulidnya. Setuju? Yang penting qiyamnya. Setuju? Insya lamun pian diundang terus bacaan hafsi 1 jam, ceramah setengah jam, kalau ada makan, pian mengumpat, kayak apa tuh bikin maulid kalau ada apa-apanya, ya kan? Itu pasti, karena ini sudah menjadi tradisi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah kebesaran maulid, itulah hikmah daripada kita mengadakan maulid, bahwa maulid dan pian ikhlas, rela, ridho karena Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, pian datang sini, ulun jamin pian semua akan bersama surga, bersama Rasulullah dalam surganya. Pian akan dihadang kena di telaga, yang mana telaga itu hanya didatangi oleh orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan dzurriatnya. Ingat, hati-hati. Sekarang dzurriat Nabi sedang dibuli. Ulun kada bercerita, cuman hati-hati. Jangan tergoda oleh godaan TikTok, jangan tergoda oleh godaan YouTube yang isinya hanya memutuskan kekerabatan dengan Rasulullah. Kadang-kadang ada orang menafsirkan ayat sesuka hatinya, sesuai bagaimana hakikatnya,
sesuai iri dengkinya atas kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan dzurriyyatnya. Pian harus bisa menfilter, menjaga hati pian, jangan tergiur sedikit pun dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan itu, berkat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, di malam hari ini insyaallah kita semua berbahagia, kita semua bergembira, satu dengan yang lain saling memberi arahan tentang kebaikan. Kita semua yang duduk di sini ingin mendapatkan kebaikan. Kita yang duduk di sini ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Kita yang duduk di sini tidak lain dan tidak bukan, hanya ingin bagaimana dia menunjukkan cinta kasih sayangnya. Dan insya Allah hari ini atau malam ini Allah akan memberi rahmat kepada kita. Allah akan mengampuni kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Dosa dan sanak kita diampuni oleh Allah. Dosa anak-anak kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan pian diberi rezeki anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan pian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pian diberikan segala kenikmatan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan pian bertahan khususnya sahibul jah, sahibul bait Bapak Ifriman, mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk mencintai para guru, para ulama, para habaib di dalam dakwahnya, dan insya Allah kita kena sama-sama menghadap Allah di telaga yang sudah ditentukan. Ini surganya, telaganya Pak. Kada telaga di sini. Kalau telaga di sini itu apa? Warnanya hijau, hijau lumut karena bekas batu bara, bujur. Banyak di sini telaga, tapi kada bisa dibuat mandi. Tapi surga ini janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa kena ada satu telaga, yang telaga itu punya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya anak cucu Rasulullah. Inna fil jannati naran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Inna fil li aliyin, sesungguhnya nanti di surga akan ada sungai, telaga yang airnya daripada air susu. Nahron min, sungai dari susu. Kebayang kada sungai susu? Kalau mandi lengket kada kira-kira? Pian bisa kada di sini mandi air susu? Pernah? Pian kada pernah, paling pian bisanya minum susu. Ya, kalau susu di dunia kalau dibuat mandi lengket semua Pak. Susu di surga beda. Kalau pian mandi di surga nang hitam jadi putih, nang hirang-hirang nih, sekali masuk di telaga itu putih Pak, kena berseri bersinar berkat Rasulullah dan keluarganya. Dan insyaallah pian semua kena akan masuk ke telaganya Allah, ke telaganya Rasulullah dan para ahli baitnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berdoa mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa ulun sampaikan, mohon maaf, dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh. Adada ma ta'ala min salatan daimatan ila Allahumma inna
Nas'aluka ya Allah ziyaratan fi dinin barakatan fi umar wa sihhatan fil jismi wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa syahadatan bil maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan inda hisab wa amanan min hadzal manasib min jannah wa rizqan min nadhara ila wajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir acara kita. Mudah-mudahan Allah menerima berataan amal kita malam hari ini. Taqabbalallahu minkum. Ini ada undangan dari Masjid An-Nur. Insyaallah akan diadakan acara Maulid baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 22 September Minggu malam Senin. Insyaallah penceramahnya dari Banjarmasin Al Ustadz Ahmad Mubarak. Malam Senin ini insyaallah. Berhadapan, berhadapan, berhadapan.